Kalau dari hasil dialog dengan para petani di Jawa Barat ini gimana Gus? Ya, isu dan tantangan bidang pertanian sama di berbagai daerah. Yang pertama, kelangkaan pupuk sekaligus inovasi untuk mencari pupuk alternatif. Ini yang harus disediakan dan difasilitasi oleh negara dan pemerintah. Yang kedua, harga pokok produksi pertanian yang dilepas ke pasar tidak stabil dan cenderung merugikan para petani. Sehingga biaya produksi tinggi tetapi harga jualnya rendah. Ini yang membuat petani nggak untung. Makanya pemerintah nanti kalau Amin menang, ambil alih off-taker semua dari seluruh produk pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membelinya. Sebab apa? Dengan posisi ini maka petani harus untung sehingga mau dan terus berproduksi. Kebutuhan pangan kita amat sangat besar dan harus dipikirkan menjadi prioritas nasional. Sehingga kita mengurangi ketergantungan kepada impor sekaligus meningkatkan produksi pangan dan mensejahterakan para petani. Yang kedua, para petani ini juga membutuhkan apa yang disebut sebagai bagian dari kebijakan. Jadi petani tidak hanya menerima keputusan pemerintah saja, tapi petani harus terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu petani ini harus didengar masukannya sehingga tidak lagi ada beli alat pertanian yang nggak kepake di bawah, banyak sekali terjadi. Dan ini karena anggarannya tersentralistik di pusat, karena itu anggaran harus mulai digeser di bawah supaya belanja alat-alat pertanian disesuaikan dengan kebutuhan real masing-masing daerah yang berbeda-beda. Disitulah keberanian pemerintah untuk lebih memprioritaskan kondisi lokal masing-masing para petani. Itulah kira-kira yang terjadi dialog dengan para petani di Kabupaten Bandung. Gus, soal petani obat tadi ini Bu Gus ya. Terkait apa ke depan? Yes, salah satu agenda penting itu pupuk alternatif di bidang kebutuhan para petani yaitu pupuk organik. Ibu Polri ini berhasil mengelola produk-produk pertanian obat-obatan yang ditopang oleh pupuk organik. Tapi di sisi yang lain kita lupa, satu tarikan nafas di dalam pertanian dan kelautan itu adalah peternakan, perikanan dan kelautan. Sehingga peternakan harus menjadi prioritas di dalamnya. Sehingga kebutuhan kambing Ottawa, kebutuhan daging, kebutuhan susu, kebutuhan seluruh protein nasional kita, satu kesatuan dalam revolusi agromaritim. Ini menjadi satu kesatuan sehingga peternakan mendapatkan ekosistem yang produktif, ekosistem antara produksi dan konsumsi. Ya, BPJS ini penting untuk para petani yang tidak tersentuh harkat pekerjanya. Nah, petani ini juga pekerja, butuh jaminan keselamatan, butuh jaminan kesehatan, butuh masa tua. Karena itu BPJS yang dilakukan oleh Bupati Bandung ini betul-betul menjadi contoh dan layak diaplikasikan di tingkat nasional. Terus terkait tadi masih banyak yang kita produktif, kalau petani untung, kaum muda juga mau bertani, semakin banyak produksi yang berkualitas, kita tidak akan mengandalkan impor lagi. Impor kita harus hentikan, syukur-syukur sampai kita betul-betul mandiri di bidang pangan. Terus tadi kan bilang soal rencana membuat masyarakat muda ini tertarik dalam dunia bertani gitu. Dan tadi juga sempat singgung soal rencana kaum muda ini mulai skill, sekolah, bisnis, bekerja, magang, satu kesatuan kita hitung 150 triliun. Itu yang ada mafia untuk mau diselepet itu gimana? Ya, mafia sebetulnya dari seluruh rangkaian problem yang tidak diatasi dengan baik ini ada peran mafia. Ada peran yang memanfaatkan kelemahan kita. Nah, ini harus diselesaikan, harus dibersihkan sembari revolusi agromaritim jalan. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.